Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis masih pakai oli ini SI40. Penulis nggak nyangka oli ini masih cukup kental ya, walau sudah kepake agak lama. Kekentalannya termasuk stabil. Jadi kalau dari berangkat sampai ke tujuan itu kekentalan tidak berubah banyak. Ya tentu kena fuel dilution tetap. Jadi olinya jadi makin encer karena kecampuran bensin. Tapi yang luar biasa ini pemakaian di 194 km. Olinya masih masih halus ya idlingnya ya. Padahal penulis nggak tambahkan aditif oli samping, tapi aditif bawaannya masih bekerja dengan baik. Aditifnya juga termasuk aditif yang menurut penulis mewah ya, karena aditifnya bisa membuat top speed motor penulis jadi naik. Kemarinnya lagi sih, motor bisa jalan sampai 114 km per jam. Peleknya kotor nggak karu-karuan. Kalau yang merek Suzuki peleknya nggak berkarat, kalau yang merek Honda berkarat. Jadi semua lebih dari mereknya ya. Itu termasuk rekor ya. Sebelumnya pernah 115, itu oli apa mana, kalau nggak salah Petronas Sprinta dan Amsoil Signature, sama satu lagi mbuh lali opo. Jadi kalau oli yang mestinya mengandung MODTC itu, kalau olinya layak pakai akan meningkatkan top speed juga. Nah, penulis menganggap bahwa 114 km per jam itu adalah peningkatan top speed, karena ya biasanya 113 malah. Sebelumnya nggak sampai 110-an ya. Sebelumnya paling cuma 110, 108, bahkan ketika pakai Repsol Rider, terus oli apa mana kemarin ini, lupa, pokoknya oli elek. Jadi oli Ening ini termasuk cukup baik lah, karena nggak cuma mengembalikan top speednya malah nambah. Di pemakaian 150 km kemarin itu suara mesin nggak kasar ya, jadi asak-asak biasanya. Tapi yang unik, walau asak-asak masih tetap licin. Engine brake licin, kalau habis di player juga RPM nggak langsung turun, artinya masih ada daya licinnya lah. Jadi itu yang unik ya. Suara mesin sudah kasar, tapi masih halus, masih licin juga ketika di idling, di sandar tengah gitu. Suara mesin juga halus, nggak kasar-kasar banget. Terus selain itu, kalau dipakai kencang, halus gitu. Jadi kalau dipakai kecepatan di atas 100, di atas 90, rasanya jalannya makin licin gitu. Nah, itu yang membuat penulis tetap mempertahankan walau suaranya agak kasar. Jadi penulis pakai acuan engine brake dan
respon setelah di Blair ya, untuk mempertahankan olinya ini. Nah, dari berhenti tadi, penulis juga merasakan bahwa ya ternyata emang olinya ini masih layak pakai ya. Tapi kemarin juga penulis tambahkan ya, oli samping. Jadi setelah penulis anggap olinya bagus ya, suara mesin kan masih agak kasar. Penulis coba tambahkan oli samping, dan ternyata yang suara kasar-kasarnya kalau dipakai jalan 60, 50 gitu ya, itu ternyata jadi hilang. Jadi sepertinya aditifnya oli NI SI40 itu aditif yang mungkin termasuk kelas extreme pressure ya, yang bekerjanya di tekanan tinggi. Jadi begitu ditambahi aditif ZDDP ya, aditif yang kerja di RPM rendah, jadi lebih halus, jadi lebih komplit aditifnya. Ini juga penulis merasakan tidak ada hambatan besar ya, masih terasa ringan. Nggak sekencang kemarin tapi ya, apa mungkin karena anginnya agak besar. Tapi ya itulah ya, menurut penulis oli ini SI40 cukup lumayan lah. Mungkin ya bisa agak beda sih. Oli ini dari bahannya cukup oke, aditifnya aditif lebih fokus RPM tinggi. Mungkin ya karena oli diesel ya, dikasih MO DTC lebih banyak. ZDDP-nya sedikit agak unik ya. Jadi kalau pakai oli ini cocoknya pakai campuran oli samping. Pakai oli samping pas mestinya. Oh iya, penulis tahu kenapa kok nggak bisa kencang tadi, karena sudah penulis tambahi aditif oli samping ya. Kalau aditifnya terlalu banyak kan jadi nggak kencang ya, jadi terhambat pembakarannya oleh aditifnya. Jadi aditifnya jadi overdosis, karena overdosis ya jadi nggak halus. Oh ya, penulis memuji oli NI SI40 ini masih ketambahan dengan minyak goreng dan oli samping ya. Tanpa campuran minyak goreng dan oli samping, menurut penulis olinya termasuk ya, kalau dibanding Mesran ya jauh lah, kita nggak bisa pakai bandingan Mesran SI40 ya. Termasuk di atas rata-rata, tapi oleh aditif anti ausnya sih cukup oke ya, tapi yang aditif bawah-bawahnya yang bikin suara mesin halusnya yang nggak dapet ya. Jadi aditif anti ausnya sudah cukup lah, tapi aditif biar yang suaranya bikin halus mesin kurang. Terus dari bahan oli stabil, tapi ya termasuk encer ya, kurang lengkap lah di TV. Jadi lengkapnya setelah dicampuri minyak goreng dan oli samping. Oli sampingnya 50 ml kalau motor penulis ya. Terus minyak gorengnya 100 ml, ini sampai 200 km tahan. Kayak oli apa ya yang 200 km tahan juga sebelumnya, lupa wis.
Tapi yang jelas umurnya sudah lebih panjang lah daripada oli Revo Rider atau oli Aisin ya, 15W40. Jadi walau itu oli Korea, tapi ya sayangnya kualitasnya menurut penulis kurang ya. Apa mana ya wes lah, itu aja. Jadi oli ini itu termasuk cukup bagus. Kalau misalnya tanpa aditip apa-apa, cocok untuk yang butuh top speed ya, bukan akselerasi. Akselerasi dan top speed itu sesuatu yang berbeda. Tapi aditifnya bikin licin di kecepatan tinggi. Jadi untuk yang touring kecepatan tinggi, oli Eni SI 40 mestinya cocok ya. Tapi kalau untuk motor lagi nggak tahu ya, soalnya biasanya oli yang licin RPM tinggi itu termasuk kategori slip kopling mungkin ya. Entah apakah motor kopling basah aman atau enggak, motor lagi dan motor bebek entah aman atau enggak. Tapi untuk yang suka top speed ya silakan coba. Oli lain yang semacam adalah Amsoil Signature, cuma Amsoil Signature itu aditif bawahnya ya yang juga kurang. Aditif RPM rendahnya. Jadi baik Amsoil Signature ataupun oli ini SI 40 menurut penulis cocoknya dicampuri oli samping. Gasoli G1000 botol hitam kalau ada, kalau susah ya Evalup 2T botol hijau. Ini mungkin berikutnya penulis kalau mau pakai oli sampingnya, oli samping merek Eni 2T. Kita lihat gimana. Penulis pinginnya sih cari oli samping itu yang tipe bukan smokeless ya. Soalnya tipe smokeless itu bukan ZDDP ya. Jadi penulis agak kesulitan juga milih oli samping apa yang mau dicoba berikutnya. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.